Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Pemerintah Provinsi Gorontalo meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Beasiswa yang diberi nama SIBESI. Aplikasi yang diinisiasi oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat ini disambut baik oleh PJ Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin. Pemerintah Provinsi Gorontalo meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Beasiswa yang diberi nama SIBESI. Aplikasi yang diinisiasi oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Gorontalo ini disambut baik oleh PJ Gubernur Rudy Salahuddin. Dikatakan Rudy, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Pemprov dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Gorontalo yang masih di bawah nasional, yakni 71,25% di tahun 2023. Adapun angka partisipasi sekolah hanya berada di angka 36,23%. Tantangan ini perlu mendapat perhatian serius, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Rudy menyebut pendidikan menjadi solutif dalam pembangunan dan kemajuan daerah. Yakni beasiswa kerjasama dan beasiswa umum yang keseluruhannya merupakan beasiswa untuk jenjang perguruan tinggi. Beasiswa kerjasama yang ditujukan untuk mahasiswa Gorontalo yang melanjutkan pendidikan ke STPD dan APMI Solo. Sementara itu beasiswa umum ditujukan untuk mahasiswa Gorontalo non-ASN yang sedang menempuh pendidikan di jenjang baik D3, S1, S2, dan S3. Di tempat yang sama, Kepala Biro Pemkesra Revlin Buata menjelaskan ada dua bentuk beasiswa yang disediakan, di antaranya beasiswa umum dan beasiswa kerjasama. Beasiswa umum ditujukan kepada mahasiswa Gorontalo non-ASN untuk jenjang D3, D4, S1, sampai dengan S3. Khusus beasiswa kerjasama terdiri dari sekolah kedokteran, sekolah tinggi transportasi darat, dan akademik teknik mesin industri. Pemerintah Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan Google for Education mendorong produktivitas guru dan siswa dalam memaksimalkan aplikasi belajar digital, khususnya akun belajar.id yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama Google. Pemerintah Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan Google for Education mendorong produktivitas guru dan siswa dalam memaksimalkan pemanfaatan aplikasi belajar digital, khususnya akun belajar.id yang diinisiasi oleh Google dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. PJ Gubernur Rudy Salahuddin menyebut bahwa produktivitas guru menjadi hal penting dalam kesuksesan transformasi digital. Hal ini diungkapkan saat menjadi pembicara utama dalam acara Lokakarya tentang cara baru untuk belajar yang digelar oleh Google for Education bertempat di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa 6 Agustus 2024. Menyampaikan bahwa guru-guru pun juga diminta untuk aktif menggunakan aplikasi ini, dan tadi juga ada beberapa guru yang menjadi role model kita. Tapi pada saat waktu itu Google datang audiensi ke saya juga menyampaikan bahwa aplikasi-aplikasi dari Google ini juga seyogianya harus bisa dimanfaatkan juga untuk melatih atau memperkaya guru-guru ini, sehingga guru-guru adaptif dan normatif. Di tempat yang sama, Krum Program Manager Rahmadi Sianipar Renyut menyebut bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendigitalisasi sistem pendidikan yang ada di Provinsi Gorontalo. Beberapa program dijalankan seperti komunitas guru, pelatihan guru, dan kandidat sekolah rujukan Google atau KSRG agar sistem belajar dan mengajar semakin maju dan kreatif. Hingga saat ini sudah ada 25 sekolah se-Indonesia yang lulus menjadi KSRG.
Khusus SMP Negeri 1 Kota Gorontalo diharapkan Penjagup dapat menjadi salah satu sekolah yang masuk dalam program tersebut. Untuk diketahui, kandidat sekolah rujukan Google merupakan program undangan yang ditunjukkan khusus sekolah negeri yang tertarik dalam menghadirkan kegiatan belajar mengajar yang inovatif berbasis alat-alat Google for Education. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menyerahkan dokumen nota pengantar rancangan KUA dan PPAS APBDP Pemprov Gorontalo tahun 2024 kepada DPRD. Dokumen ini diserahkan pada rapat DPRD ke-149 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Paris R.A. Yusuf Senin 5 Agustus 2024. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menyerahkan dokumen nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBDP Pemprov Gorontalo tahun 2024 kepada DPRD. Dokumen tersebut diserahkan pada rapat paripurna ke-149 yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris R.A. Yusuf, Senin 5 Agustus 2024. Berdasarkan laporan PJ Gubernur, APBD perubahan tahun anggaran 2024 lebih difokuskan pada beberapa penganggaran, seperti penganggaran pinjaman PEN 2021, sisa DAK baik fisik dan non-fisik, sisa insentif fiskal, dan sisa dana alokasi umum atau DAU 2023 untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K, tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang diangkat pada tahun 2023, serta sisa DAU tambahan untuk pembayaran 50% TPG THR dan TPG ke-13 tahun 2023. Selanjutnya dianggarkan pula untuk kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ainun Habibie, penganggaran belanja iuran BPJS Kesehatan untuk peserta PBPU dan BP, serta tambahan penganggaran belanja honorarium PTT dan GTT, selang bulan November hingga Desember 2024. Terdapat pula tambahan penganggaran belanja pada beberapa SKPD yang dipandang perlu untuk diakomodir sampai dengan akhir tahun 2024. Sidang Dewan yang saya muliakan, untuk asumsi dasar ekonomi yang digunakan dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2024 adalah perkembangan kondisi ekonomi daerah yang dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Perekonomian daerah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perekonomian global, nasional, regional, serta faktor-faktor perekonomian yang makroekonomi. Untuk kinerja pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan pertama tahun 2024 itu positif sebesar 4,49% year-on-year, namun melambat apabila dibanding triwulan keempat 2023 yang tumbuh 4,92% year-on-year. Ditambahkan Deputi 4 Kemenko Republik Indonesia itu pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan 1 tahun 2024 tumbuh positif sebesar 4,49% year-on-year, namun sedikit melambat apabila dibandingkan triwulan 4 2023 yang tumbuh 4,9% year-on-year. Capaian pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kawasan Sulampua yang tumbuh sebesar 7,97% dan pertumbuhan nasional yang tumbuh solid sebesar 5,11%. Selebihnya dokumen nota rancangan KUA PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2024 ini akan ditindaklanjuti oleh pihak DPRD Provinsi Gorontalo sesuai aturan maupun mekanisme yang berlaku. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin meminta retail Alfamart untuk ikut serta memberdayakan UMKM. Hal ini disampaikannya saat menghadiri peresmian kantor cabang dan pusat distribusi Alfamart yang terletak di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Rabu 7 Agustus 2024.
Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin meminta retail Alfamart ikut serta dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal itu diutarakannya pada peresmian kantor cabang dan pusat distribusi Alfamart di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Rabu 7 Agustus 2024. Lebih lanjut, Rudi berharap hadirnya kantor cabang dan pusat distribusi Alfamart dapat membuka lapangan kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Gorontalo. Investasi yang dilakukan Alfamart diharapkan pula dapat memacu pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat yang lebih baik dan cepat. Dengan adanya distribution center Alfamart, kita tidak hanya menyaksikan sebuah pembangunan fisik, namun juga suatu langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur logistik dan ekonomi di daerah tersebut sehingga nantinya dapat lebih efisien. Distribution center ini diharapkan mampu mendukung penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat, efisien, dan dengan masuknya berbagai investasi termasuk oleh Alfamart Group di Gorontalo menandakan adanya peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo yang semakin berkembang. Alfamart Gorontalo merupakan cabang ke-35 yang berdiri di seluruh Indonesia. Sementara untuk pusat distribusi yang memiliki kapasitas penyimpanan ribuan stok barang akan melayani 155 unit gerai Alfamart dan 5 toko Alfamidi di Gorontalo. Pada peresmian yang dihadiri oleh Corporate Event Director Alfamart Solihin, diserahkan bantuan telur program Alfamart Care untuk mengatasi tengkes di Gorontalo. Ada pula santunan untuk panti asuhan di Kabupaten Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Maka operasionalisasi distribution center Alfamart di Gorontalo dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menghadiri serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dari Ahmad Rahmatullah kepada Bombit Agus Mulyo. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menghadiri serah terima jabatan atau sertijab Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo dari Ahmad Lutfi Rahmatullah kepada Bombit Agus Mulyo. Sertijab yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Gorontalo Rabu 7 Agustus 2024 disaksikan oleh anggota 6 BPK Republik Indonesia Pius Lustri Lanang. Rudi mengatakan kebersihan Pemprov Gorontalo dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam 2 terakhir ini tak lepas dari kepemimpinan Ahmad Lutfi Rahmatullah selaku Kepala BPK Perwakilan Gorontalo. Sejak bertugas di Gorontalo pada Agustus 2022 hingga Juli 2024, Ahmad Lutfi telah banyak memberikan saran perbaikan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dan pemeriksaan kinerja. Pada kesempatan itu, PJ Gubernur Gorontalo juga memberi ucapan selamat datang kepada Kepala BPK Perwakilan Gorontalo yang baru, Bombit Agus Mulyo. Rudi berharap sinergi dan kerjasama yang sudah terbangun selama ini terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan. Baik hadirin yang dihormati, keberhasilan pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo dalam perbaikan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah tidak lepas dari kepemimpinan Bapak Ahmad Lutfi Rahmatullah selaku Kepala Perwakilan BPK RI di Provinsi Gorontalo sejak periode Agustus 2022 hingga Juli 2024 yang telah banyak memberikan saran perbaikan melalui hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD maupun pemeriksaan kinerja. Atas nama pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Provinsi Gorontalo, saya mengucapkan terima kasih
apresiasi dan pengabdian Bapak selama menjalankan tugas di Gorontalo. Kerja keras dan komitmen yang telah diberikan dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik sangat berarti bagi pembangunan dan kemajuan Provinsi Gorontalo. Ahmad Lutfi Harahmatullah mendapat tugas baru sebagai Kepala BPK Perwakilan Papua Barat. Sementara Bombit Agus Mulyo sebelumnya bertugas sebagai Kepala Subauditorat 1 BPK Kalimantan Timur.